Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dian Aprilia Andriani, dengan NIM 14014211164. Mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang optika. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistyo Rini MPD. Oke, kita lanjut ke materi. Yang pertama ada pengertian optik. Optik sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu optik yang berarti tampilan. Optika adalah cabang ilmu fisika yang menggambarkan atau menampilkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Optik dijelaskan dan ditandai dengan fenomena optik. Bidang optik biasanya menggambarkan sifat cahaya tampak, sinar inframerah, dan ultraviolet. Tetapi sebagai cahaya adalah gelombang elektromagnetik, fenomena yang sama juga terjadi dalam bentuk sinar X, gelombang mikro, gelombang radio, dan lainnya. Gejala radiasi elektromagnetik dan mirip maupun pada balok muatan partikel. Nah, selanjutnya ada alat optik. Alat optik sendiri merupakan alat yang bekerja berdasarkan prinsip cahaya. Alat optik membuat hidup manusia lebih mudah dan berarti. Alat optik terbagi menjadi dua, yaitu alat optik alami dan alat optik buatan. Alat optik alami yaitu organ tubuh kita, yaitu mata, dan alat optik buatan yaitu ada kacamata, kamera, loupe, mikroskop, dan periskop. Ini merupakan gambar-gambar dari alat optik. Selanjutnya ada mata. Mata sendiri merupakan salah satu organ yang sangat penting dan merupakan suatu karunia yang amat luar biasa. Dengan mata kita bisa melihat. Mata ini berfungsi untuk menerima, menfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek yang ditangkap oleh retina mata tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. Mata memiliki bagian-bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari kelopak mata, bulu mata, alis, dan bagian dalam terdiri dari kornea, retina, sklera, dan lain-lain. Mata mengalami akomodasi atau daya suai mata yang memiliki pengertian yaitu kemampuan otot siliar untuk menebalkan atau memipihkan kesambungan lensa mata yang disesuaikan dengan dekat atau jauhnya jarak benda yang dilihat mata. Sehingga dalam melihat benda-benda pada jarak tertentu perlu mengubah kelengkungan mata yang berarti mengubah jarak titik fokus lensa. Demikian menjadi tugas otot silia. Hal ini dimaksudkan agar saat mata melihat dekat, lensa mata harus lebih cembung. Dan pada saat jauh, lensa harus memipih. Yang selanjutnya ada kacamata. Kacamata ini alat untuk membantu penglihatan, biasanya pada mata yang mengalami kelainan. Memiliki cacat mata atau kelainan itu seperti rabun jauh, rabun dekat, atau mata selindir, atau mini. Kacamata ini terdiri dari lensa yang tergantung dari cacat yang dideritanya, frame atau kerangka yang menyangga lensa. Kacamata berfungsi
dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina, dengan cara menjauhkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh, dan mendekatkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun dekat. Nah, jauh dekatnya bayangan terhadap lensa kacamata yang digunakan tergantung pada letak objek, jarak fokus lensa, dan kekuatan atau daya lensa. Kekuatan atau daya lensa ini dirumuskan dengan P sama dengan 1 per F dengan keterangan P yaitu kekuatan daya lensa yang dihitung dengan satuan dioptri dan F merupakan jarak fokus lensa yang dihitung dengan meter. Nah, untuk mencari fokus lensa kita bisa menggunakan rumus yaitu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen dengan keterangan X jarak ke lensa meter dan X aksen jarak bayangan ke lensa meter. Selanjutnya ada kamera dan loop. Kamera ini merupakan alat untuk menghasilkan foto dengan yang cara kerjanya hampir sama seperti mata. Nah, yakni dengan cahaya masuk yang difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan film pada kamera. Rumus untuk mencari titik fokus pada lensa ini sama dengan rumus pada kacamata. Kamera sendiri terdiri dari sebuah lensa cembung, diafragma, dan film. Lensa pada kamera dapat diubah-ubah letaknya sedemikian agar bayangan yang dibentuk lensa selalu terletak pada film. Sifat bayangan yang dibentuk oleh kamera yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya ada loop. Loop ini berfungsi untuk memperbesar ukuran bayangan yang terbentuk di retina. Cara kerja loop sendiri ada dua, yaitu dengan cara mata berakomodasi ataupun mata tak berakomodasi. Loop terdiri dari satu lensa positif dan mata. Untuk mata berakomodasi tadi, ini ada untuk mata berakomodasi maksimum. Benda ini diletakkan di antara F dan O atau jarak benda SO selalu lebih kecil daripada jarak titik api. Untuk mata tidak berakomodasi, benda diletakkan tepat di titik api F atau jarak benda SO. Nah, ada rumus untuk mencari perbesaran bayangan pada loop ketika mata berakomodasi yaitu dengan M sama dengan Sn per S sama dengan Sn per F ditambah 1 dengan keterangan M adalah perbesaran bayangan berapa kali dan F jarak fokus loop meter, Sn jarak baca normal yaitu 25 cm. Dengan menggunakan loop, mata tak berakomodasi dapat diperoleh bila benda berada pada titik fokus, yaitu S sama dengan F. Nah, ketika kita mau menghitung perbesaran bayangan ketika mata tak berakomodasi dengan rumus M sama dengan Sn per F dengan keterangan M perbesaran bayangan berapa kali dan Sn ialah jarak baca normal dan F jarak fokus loop. Selanjutnya ada mikroskop dan periskop. Mikroskop ini alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil dengan perbesaran yang lebih besar dari perbesaran loop, mencapai 100 kali lipat dari besar benda. Nah, mikroskop ini biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian meneliti bagian-bagian yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Mikroskop terdiri dari dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif ini diletakkan sekat dengan benda yang akan diamati. Lensa okuler bertindak sebagai loop. Ada dua cara menggunakan mikroskop, dengan mata berakomodasi maksimum dan dengan mata tak berakomodasi. Dengan panjang mikroskop atau L dapat dicari dengan rumus L sama dengan SOB ditambah SOK dengan keterangan L panjang mikroskop meter, S aksen OB sama jarak bayangan lensa objektif dan SOK jarak benda lensa okuler. Perbesaran lensa objektif ini merupakan perbesaran lensa positif dengan rumus MOB sama dengan HOB per H aksen OB per HOB sama dengan min aksen OB per SOB.
Selanjutnya ada periskop. Periskop ini digunakan pada kapal selam untuk mengamati benda-benda di permukaan laut. Periskop terdiri atas 2 lensa, yaitu cembung dan 2 prisma siku-siku sama kaki. Jalan sinar pada periskop, yaitu sinar sejajar dari benda yang jauh menuju ke prisma. Lalu pada prisma dipantulkan lagi dan bersilangan di depan lensa okular tepat di titik fokus pada lensa. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai optika. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat sampai akhir. Bila ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kapan-kapan ya. Dadah.